Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartinus Alif Alamsyah, kelas S1 Keperawatan B. Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dosen pengampu Farah Hanifah MKes. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang skema dasar metabolisme karbohidrat. Sebelum ke penyampaian materi, di sini saya ingin menjelaskan bahwa materi ini saya ambil dari jurnal Pengaruh Pemberian Minuman Berkarbohidrat Sebelum Latihan Terhadap Kadar Glukosa Darah Atlet, disusun oleh Erni Rukmana dan Denny Yudi Fitranti. Dalam jurnal yang disusun oleh Erni Rukmana dan Denny Yudi Fitranti menjelaskan bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama yang digunakan dalam tubuh selain lemak dan protein. Metabolisme karbohidrat menjadi energi terjadi secara aerobik pada latihan dengan intensitas ringan dan sedang. Materi selanjutnya saya ambil dari jurnal dan buku yang disusun oleh Dr. Insinyur Sri Wahyuni MKes. Skema dasar metabolisme karbohidrat dibagi menjadi 4 proses, yaitu 1. Proses glikolisis, 2. Proses glikogenesis, 3. Proses glikogenolysis, 4. Proses gluconeogenesis. Proses glikolisis. Proses glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Glikolisis apabila dipecah menjadi glukosa akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Jika glikolisis dipecah menjadi asam pirufat akan menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Berikut ini contoh proses metabolismenya. Proses glikogenesis. Proses glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasikan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Pembentukan glikogen dari glukosa disimpan di hati dan otot. Glukosa disimpan di otot menjadi heksokinase, di hati disimpan menjadi glukokinase, kemudian berproses menjadi glukosa 6-fos menjadi fosfogluconatase, kemudian berproses menjadi glukosa 1-fos menjadi plus UTP dan menghasilkan glikogen. Proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Berikut ini adalah contoh proses glikogenolisis. Proses yang terakhir adalah proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis merupakan proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa menjadi bekal atau ilmu yang bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.